Nama saya Ayu. Usia saya 35 tahun. Mungkin orang-orang melihat saya sebagai perempuan biasa. Tidak istimewa, tidak mencolok. Tapi saya punya satu hal yang saya anggap kekuatan. Saya mencintai dengan cara sederhana tapi tulus. Itulah yang saya bawa saat pertama kali memutuskan menikah dengan Dimas. Dimas, pria berusia 2 tahun lebih tua dari saya, bukan lelaki yang romantis atau penuh janji manis. Tapi dia punya kemauan keras. Semangatnya untuk hidup dan membangun sesuatu dari nol. Itulah yang membuat saya jatuh hati padanya. Kami bertemu lewat teman kuliah. Waktu itu, saya bekerja di sebuah toko alat tulis, sementara Dimas sedang merintis usaha sablon kaos kecil-kecilan. Ayu, kita mungkin belum punya banyak, tapi aku ingin kita jalan bareng. Nggak janji kaya, tapi janji usaha bareng, kata Dimas di sebuah sore, di warung kopi pinggir jalan. Saya hanya tertawa waktu itu. Tapi dalam hati saya tahu, saya sudah mantap. Kami menikah beberapa bulan setelah itu. Pernikahan kami sangat sederhana. Diadakan di rumah orang tua saya di kampung, hanya dihadiri keluarga dan beberapa tetangga. Tak ada gaun pengantin mewah, tak ada catering mahal. Hanya nasi tumpeng, air teh, dan kue bolu buatan ibu. Meski sederhana, saya merasa itu hari paling bahagia dalam hidup saya. Dimas menggenggam tangan saya erat, seolah berkata, "Kita mulai sekarang. Bareng." Kami pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. 2 kamar tidur, dapur mungil, dan ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang kerja Dimas. Disitulah kami memulai segalanya. Dimas memindahkan alat-alat sablonnya ke ruang depan rumah. Ia bekerja siang malam, menerima pesanan dari sekolah-sekolah dan komunitas lokal. Saya ikut membantu, meski seadanya. Saya yang mengurus pembukuan, mengatur jadwal pesanan, bahkan ikut melipat dan mengemas kaos yang sudah jadi. Awalnya, semua serba pas-pasan. Pernah selama seminggu kami hanya makan nasi dan tempe goreng, karena belum ada pesanan masuk. Tapi saya tak pernah mengeluh. Karena saya tahu Dimas bukan duduk-duduk diam. Dia terus bergerak. Dan saya memilih mendukungnya, bukan mempertanyakan kemampuannya. Setiap malam kami duduk di teras rumah, membicarakan mimpi-mimpi kecil kami. Suatu saat kita punya mesin cetak digital. Yuk, bisa terima pesanan besar dari perusahaan-perusahaan. Saya hanya tersenyum, menggenggam tangannya. Aku percaya kok, Mas. Itu menjadi kebiasaan kami. Duduk, minum teh, dan memupuk mimpi. Walau kadang hujan turun dan membasahi kaki kami, tapi hangat obrolan itu cukup untuk mengusir dingin. Bukan berarti semuanya selalu berjalan mulus. Pernah juga Dimas pulang dengan wajah kusut karena klien batal memesan. Atau pesanan yang ditolak karena salah cetak. Kita harus ulang 100 kaos. Yuk, salah desain. Aku lupa cek file dari pelanggan. Saya menghela napas. Ya sudah, besok kita kerja lembur. Nggak apa-apa. Dimas menatap saya lama. Kamu nggak marah? Kalau aku marah, nanti siapa yang bantu kamu lipat kaosnya? Kami tertawa. Mungkin, itu yang membuat pernikahan kami kuat. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami saling percaya. Dan itu cukup. Saya juga mengambil kerja sampingan. Menjahit jilbab dan mukena pesanan tetangga. Penghasilan tambahan itu sedikit membantu. Dari situ, kami bisa mencicil motor bekas. Motor itu sangat berjasa. Menjadi alat Dimas mengantar kaos ke pelanggan dan juga kendaraan saya ke pasar. Tahun pertama, usaha Dimas mulai dikenal. Sekolah-sekolah langganan rutin memesan kaos acara. Bahkan beberapa komunitas pemuda mengajak kerjasama. Saya bangga melihat Dimas yang dulunya hanya punya raket sablon buatan sendiri, kini sudah mulai bisa membeli mesin kecil bekas. Setiap ada uang lebih, kami sisihkan. Impian kami adalah punya kios sendiri. Tak besar, cukup 1 ruko kecil di pinggir jalan, supaya usaha bisa lebih dikenal. Tapi kami tidak terburu-buru. Kami percaya, semua datang di waktu yang tepat.
Orang-orang mulai mengenal kami sebagai pasangan yang kompak. Ada yang bilang, Ayu itu tangan kanan Dimas. Tapi bagi saya hanya seorang istri yang ingin melihat suaminya berhasil. Ada satu momen yang saya ingat jelas. Saat itu, ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Saya tidak berharap apa-apa. Tapi malam itu, Dimas pulang membawa sebungkus nasi goreng dan sepotong kue kecil. Maaf ya, Yu, nggak bisa bawa kado bagus. Tapi aku janji, tahun depan kita rayain di tempat yang lebih baik. Saya terdiam, lalu tertawa. Nasi goreng ini udah enak kok, Mas. Yang penting, kita masih bareng. Dan kami makan bersama di lantai rumah, dengan lilin kecil sebagai penerang. Mungkin terdengar menyedihkan bagi orang lain. Tapi bagi saya, itu bukti cinta. Sederhana, tapi nyata. Malam itu, sebelum tidur, Dimas berkata, Ayu, kamu itu kekuatan aku. Tanpa kamu, aku nggak tahu harus gimana. Saya tidak menjawab, hanya memeluknya. Saya kira, hidup kami akan terus seperti itu. Naik turun, tapi saling menguatkan. Tapi ternyata, takdir punya rencana lain. Saya tidak tahu bahwa kebahagiaan sederhana kami akan diuji dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Dan hari itu datang. Hari yang akan mengubah segalanya. Tapi sebelum semuanya berubah, saya bersyukur pernah merasakan hari-hari indah bersama Dimas. Hari-hari di mana kami hanya punya sedikit, tapi cukup karena kami punya satu sama lain. Karena kadang, bahagia itu sesederhana duduk di teras, meminum teh hangat, sambil membicarakan mimpi yang masih jauh di ujung jalan. Selama ada tangan yang menggenggam, jalan itu terasa tidak menakutkan sama sekali. Hari itu seperti hari-hari lainnya. Dimas pamit pagi-pagi untuk mengantar pesanan kaos ke salah satu sekolah di kota sebelah. Saya menyiapkan bekal makan siang seperti biasa, nasi, ayam goreng, dan sambal kesukaan Dimas. Ia mencium kening saya sebelum berangkat. Doain ya, Yu. Biar cepat selesai. Nanti sore kita makan bakso langganan, katanya sambil tersenyum. Saya mengangguk. Hati-hati di jalan, Mas. Sore itu hujan turun cukup deras. Saya mulai cemas karena Dimas belum juga pulang. Biasanya, ia akan memberi kabar jika terlambat. Tapi kali ini, tak ada satupun pesan masuk ke ponsel saya. Beberapa kali saya menelpon, tapi tidak aktif. Hati saya mulai tidak tenang. Ada rasa tidak enak yang menggelayut sejak sore hingga malam. Saya duduk di ruang tamu, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Sekitar pukul 8 malam, suara motor tetangga berhenti di depan rumah. Bu Sari datang dengan wajah panik. Ayu, kamu tenang dulu ya. Ini aku habis dari rumah sakit. Dimas kecelakaan. Saya terdiam. Rasanya seperti mendengar sesuatu yang tak mungkin terjadi. Bu, jangan bercanda. Mas Dimas. Bu Sari menggenggam tangan saya erat. Motor Dimas ditabrak truk di perempatan dekat jalan raya utama. Sekarang dia ada di RS umum. Ayo ikut saya ke sana. Saya tidak ingat bagaimana saya bisa berdiri, apalagi naik motor bersama Bu Sari ke rumah sakit. Yang saya ingat hanyalah wajah Dimas, suami saya, yang biasanya penuh semangat, terbaring tak bergerak di ruang ICU. Tubuhnya penuh luka dan selang-selang. Dokter memanggil saya masuk ke ruangannya tak lama kemudian. Bu Ayu, kami sudah melakukan penanganan darurat. Tapi ada kabar yang perlu ibu tahu. Suami ibu mengalami cedera tulang belakang serius. Kami sudah lakukan CT scan. Sayangnya, ini menyebabkan kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Saya terdiam. Kata-kata dokter berputar di kepala saya seperti angin ribut. Lumpuh. Pinggang ke bawah. Tidak bisa berjalan. Permanen. Jadi, Mas Dimas nggak akan bisa jalan lagi, Dok. Dokter menunduk sejenak. Untuk saat ini, sangat kecil kemungkinannya. Kami akan bantu dengan terapi, tapi keajaiban medis sulit dipastikan. Saya keluar dari ruangan itu dengan kaki gemetar.
Dunia saya seakan hancur dalam sekejap. Orang yang paling saya cintai, orang yang selama ini saya dukung dan saya perjuangkan, sekarang harus menjalani hidup tanpa bisa bergerak seperti biasa. Hari-hari di rumah sakit terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap pagi, saya datang lebih awal untuk memastikan Dimas mendapat semua yang ia butuhkan. Ia masih dalam keadaan lemah, belum bisa bicara banyak. Tapi saya tetap mendampingi, membersihkan tubuhnya, mengganti pakaian, menyuapi, dan menenangkan jika ia menangis di malam hari. Setelah 2 minggu, Dimas dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Tapi wajahnya berubah. Bukan hanya fisiknya yang terganggu, jiwanya pun ikut terpuruk. Ia mulai kehilangan harapan. Apa gunanya hidup? Yu? Aku nyusahin kamu, katanya suatu malam, menatap langit-langit kamar. Saya menggenggam tangannya. Mas, aku masih di sini. Kita jalani bareng. Kita pasti bisa. Dimas menangis. Saya juga menangis. Tapi dalam hati, saya tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan baru. Setelah sebulan, Dimas diperbolehkan pulang. Tapi rumah kami tidak lagi sama. Kini, ada kursi roda di sudut ruang tamu. Ada pispot di kamar. Ada tangisan tertahan di malam hari. Ada luka yang tak terlihat di balik wajah kami yang mencoba tetap tegar. Saya mulai belajar hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Memandikan suami saya seperti memandikan bayi. Membersihkan kotorannya. Mengganti popok dewasa. Mengangkat tubuhnya dari tempat tidur ke kursi roda. Semua saya lakukan sendiri, karena kami tidak punya cukup uang untuk menyewa perawat. Saya juga kembali menjahit, menerima pesanan mukena dan jilbab dari tetangga. Sementara di siang hari, saya harus menjaga Dimas yang kini sepenuhnya bergantung pada saya. Beban itu berat, tapi saya tahu, jika saya menyerah, maka semuanya akan runtuh. Saya sempat bertanya dalam doa, Tuhan, kenapa Engkau ambil kaki suamiku? Kenapa Engkau beri cobaan ini padaku? Tapi saya juga sadar, pertanyaan itu tidak akan membawa solusi. Maka saya berhenti bertanya, dan mulai menerima. Waktu demi waktu berlalu. Saya mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Tapi di dalam hati, luka itu tetap ada. Kadang, di malam hari, saya menangis diam-diam. Merindukan hari-hari ketika kami bisa duduk di teras, minum teh sambil membicarakan mimpi. Dimas berubah. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya. Ia mulai diam. Kadang marah tanpa alasan. Kadang menyalahkan saya atas kecelakaan itu, seolah saya yang menyebabkan semua ini. Kalau saja aku nggak harus nganter pesanan karena kamu bilang itu klien penting, aku nggak akan kayak gini. Saya hanya diam. Saya tahu ia sedang kesal, kecewa, marah pada keadaan. Tapi kata-kata itu tetap melukai. Hari-hari terasa panjang. Tapi saya tetap bertahan. Karena saya percaya, cinta itu bukan hanya untuk saat senang, tapi juga untuk saat-saat sulit seperti ini. Saya mulai mencari informasi soal terapi dan pengobatan alternatif. Saya belajar cara memijat kaki Dimas, cara memindahkan tubuhnya tanpa melukai. Semua itu saya lakukan karena saya tidak ingin menyerah. Tidak sekarang, tidak pernah. Dimas sempat berkata, kalau kamu capek, ayo, kamu boleh pergi. Aku nggak akan nyalahin kamu. Saya menatapnya lama. Mas, aku ini istri kamu. Waktu nikah dulu, aku nggak janji akan tinggal cuma kalau senang doang. Aku di sini bukan karena nggak punya pilihan, tapi karena aku cinta. Dimas menunduk. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi saya tahu, dalam hatinya, ia tahu bahwa saya tidak akan pergi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Apapun yang terjadi, saya akan tetap merawat Dimas. Meski dunia saya hancur, saya akan bangun dari puing-puingnya. Karena saya percaya, masih ada harapan. Sekecil apapun itu. Hari-hari kami tak lagi dihitung dengan kalender. Waktu seperti berhenti bergerak,
Dan satu-satunya patokan hari adalah kapan Dimas harus terapi, dan kapan saya bisa tidur lebih dari 3 jam tanpa gangguan. Pagi dimulai lebih awal dari biasanya. Sebelum matahari naik, saya sudah bangun. Menyiapkan air hangat, mengambil baju ganti, mempersiapkan obat, dan membuka jendela agar udara pagi masuk. Dimas masih terbaring di tempat tidur, kadang mengigau, kadang meringis menahan nyeri di punggung. Saya bantu memandikannya dengan handuk basah, mengangkat tubuhnya sedikit demi sedikit. Saya pelajari cara menyeka luka tekan agar tak jadi borok. Setelah Dimas bersih dan wangi, saya menyuapinya bubur. Kadang ia makan dengan tenang, tapi sering pula ia menolak. Rasanya hambar, keluhnya. Saya coba menghibur. Nanti siang aku masak sop ayam, yang Mas suka. Tapi Dimas hanya memalingkan wajah. Entah karena sedih, lelah, atau marah pada keadaan. Saya tak bisa menebak. Setelah sarapan, saya mulai bekerja. Di sudut ruang tamu, ada mesin jahit peninggalan almarhum ibu saya. Disitulah saya menyambung hidup. Saya menerima jahitan mukena, baju sekolah, bahkan kadang seragam pramuka anak-anak tetangga. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk beli beras dan bayar listrik. Sambil menjahit, saya terus mengawasi Dimas. Jika ia perlu sesuatu, saya tinggalkan mesin dan bergegas membantunya. Begitu terus berulang kali. 3 tahun saya jalani hidup seperti itu. Tidak ada waktu untuk bersantai, tidak ada hari libur, tidak ada uang lebih untuk memanjakan diri. Tapi saya tak pernah merasa menyesal. Karena setiap kali melihat Dimas tersenyum, meski jarang, saya tahu, saya tidak salah memilih untuk tetap di sisinya. Tapi kelelahan itu nyata. Fisik saya menurun. Punggung sering pegal karena mengangkat tubuh Dimas sendirian. Mata saya minus makin parah karena menjahit di malam hari. Dan yang paling berat adalah tekanan mental. Dimas bukan lagi suami yang dulu. Ia mudah marah. Kadang mengamuk karena hal sepele. Apa kamu gak bisa ngerti kalau aku capek? Yuk, aku ini gak bisa ngapa-ngapain. Kamu enak, bisa jalan, bisa kerja. Saya diam. Kadang ingin menangis, tapi saya tahu, Dimas bukan sedang membenci saya. Ia sedang membenci dirinya sendiri. Jadi saya simpan air mata saya untuk malam hari, ketika Dimas tidur dan rumah sepi. Pernah suatu malam, saya mendengar Dimas menangis diam-diam. Saya pura-pura tidak tahu. Saya hanya memegang tangannya, dan ia menggenggam balik. Saat-saat seperti itu, saya tahu, hati Dimas belum benar-benar hilang. Saya pernah berpikir, apakah saya harus minta bantuan keluarga? Tapi sejak awal, kami memang hidup mandiri. Orang tua saya sudah meninggal, dan orang tua Dimas tinggal jauh di kampung. Adik-adiknya pun punya kehidupan masing-masing. Maka, saya memilih mengandalkan diri sendiri. Bu Sari, tetangga kami, sesekali membantu. Ia sering mengantar makanan, atau menemani saya mengangkat Dimas jika saya sudah terlalu lelah. Ia juga yang paling sering mendengarkan keluh kesah saya. Ayu, kamu luar biasa. Banyak perempuan lain yang sudah angkat kaki dari situasi seperti ini, katanya suatu sore. Saya hanya tersenyum. Saya cuma istri yang menjalankan tugasnya, Bu. Tapi kamu manusia juga. Yuk, jangan lupa istirahat. Nasihat itu saya simpan baik-baik. Tapi waktu untuk istirahat masih tetap langka. Saya terlalu sibuk bertahan hidup. Pada tahun kedua, kami mencoba terapi rutin di puskesmas. Biayanya murah, dan ada satu fisioterapis yang cukup ramah. Dimas mulai bisa menggerakkan sedikit jari kakinya. Saya senang, walau kecil, tapi itu adalah kemajuan. Saya membelikan alat bantu jalan bekas dari uang tabungan hasil menjahit. Namun perubahan kecil itu tidak cukup untuk mengembalikan semangat Dimas sepenuhnya. Ia masih sering mengeluh, dan kadang sikapnya sangat menyakitkan. Kamu pikir kamu pahlawan, ya? Karena rawat aku? Jangan sok mulia. Yu, kalau kamu mau pergi, silakan. Aku nggak butuh dikasihani. Saya hanya menjawab pelan, aku tidak kasihan.
Aku cinta. Tapi kalau kamu terus begitu, Mas, aku juga bisa capek. Dimas menatap saya lama. Tapi ia tidak menjawab. Kami larut dalam diam panjang malam itu. Ada hari-hari ketika saya merasa sendirian. Dunia seolah berjalan cepat. Tapi hidup saya tetap di tempat yang sama. Teman-teman lama sudah jarang menghubungi. Media sosial hanya jadi pengingat bahwa hidup orang lain tampak lebih mudah. Tapi saya belajar satu hal. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita. Dan tidak semua perjuangan harus diumumkan. Kadang, cukup diri sendiri dan Tuhan yang tahu betapa kerasnya kita bertahan. Setiap malam, sebelum tidur, saya menulis di buku kecil. Isinya bukan keluhan, tapi doa dan harapan. Semoga Mas Dimas sehat kembali. Semoga aku tetap kuat. Semoga besok lebih baik dari hari ini. 3 tahun saya hidup dalam lingkaran yang sama. Tapi saya tidak pernah menyesali pilihan saya. Karena saya percaya, kesetiaan bukanlah beban, tapi keputusan. Saya tidak tahu kapan hidup kami akan berubah. Tapi satu hal yang saya yakini, saya akan terus berdiri, bahkan jika dunia memilih untuk duduk. Karena cinta sejati bukan soal kebahagiaan yang datang terus-menerus, tapi soal tetap memilih orang yang sama meski badai tak kunjung reda. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Bagi sebagian orang, itu bisa berarti kuliah sampai lulus, atau cukup lama untuk membangun bisnis dari nol. Bagi saya dan Dimas, 3 tahun itu berarti bertahan, hari demi hari, dengan luka yang tak kelihatan. Tapi pagi itu, sesuatu berubah. Saat saya membantu Dimas duduk dan hendak menyuapinya, ia tiba-tiba berkata pelan, "Yu, coba lihat kakiku bergerak." Saya terdiam. Saya tatap ujung selimut, dan benar saja, jari kaki kanannya sedikit bergoyang. Kecil sekali, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat dada saya sesak oleh haru. Saya langsung menitikkan air mata. Alhamdulillah, Mas, ini awal yang baik. Sejak hari itu, semangat kami perlahan kembali. Fisioterapis di puskesmas juga menyemangati kami. Katanya, selama ada kemajuan, sekecil apapun, artinya sel-sel saraf mulai pulih. Saya mulai rajin mencatat jadwal terapi, membeli makanan yang menunjang penyembuhan, dan mulai menabung untuk membeli alat bantu jalan yang lebih bagus. Dimas mulai terlihat lebih hidup. Ia sudah mau bercanda, sesekali minta didampingi menonton TV. Jika dulu hanya berbaring dan diam, sekarang ia mulai bertanya kabar tetangga, atau menanyakan pesanan jahitan saya. "Yu, itu seragam SD udah kelar." Saya tersenyum. "Sudah, tinggal kancingnya. Mas udah bisa bantuin jahit belum?" Ia tertawa kecil. "Paling cuma bisa ngerusakin mesin jahitnya." Hari demi hari, perkembangan kecil mulai terasa. Dimas mulai bisa duduk sendiri lebih lama. Ia belajar memakai kursi roda, lalu belajar berdiri dengan alat bantu. Saya temani setiap langkahnya, pelan tapi pasti. Tentu saja tidak selalu lancar. Kadang ia jatuh, kadang frustasi saat usahanya gagal. Tapi kali ini, berbeda dari sebelumnya, Dimas tidak lagi menyerah. Ia lebih sabar, lebih gigih. "Aku pengen bisa jalan lagi, Yu. Biar bisa kerja, biar kamu gak sendirian terus." Saya tak bisa menyembunyikan senyum saya. Kata-katanya seperti angin sejuk setelah kemarau panjang. Saya tahu, keajaiban itu benar-benar datang. Bukan turun dari langit, tapi lahir dari kesabaran dan usaha bertahun-tahun. Dengan bantuan Bu Sari, saya berhasil mengajukan bantuan alat terapi dari dinas sosial. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli walker baru yang ringan dan nyaman dipakai. Saya juga ikut pelatihan online tentang merawat pasien stroke dan terapi rumah tangga. Saya ubah ruang tengah menjadi ruang latihan kecil. Ada matras, cermin, dan beberapa alat bantu sederhana. Setiap pagi dan sore, Dimas saya latih berjalan, meski hanya 5 atau 10 langkah. Saya catat tiap kemajuan dalam buku khusus. 4 bulan setelah pertama kali jari kakinya bergerak, Dimas sudah bisa berdiri tanpa bantuan selama 1 menit penuh. Dan 6 bulan kemudian,
Ia bisa berjalan pelan dengan walker sejauh 10 meter. Bagi orang lain mungkin biasa saja, tapi bagi kami itu adalah pencapaian luar biasa. Kabar membaiknya kondisi Dimas menyebar di lingkungan rumah. Tetangga mulai datang menjenguk, memberi semangat, bahkan membantu mendorong kursi rodanya saat kami berjalan-jalan sore. Suatu sore, saat saya dan Dimas duduk di depan rumah, ia menggenggam tangan saya. "Yu, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu apa aku bisa sampai di titik ini." Saya hanya menjawab, "Tuhan yang kasih jalan, Mas. Aku cuma nemenin." Ia menatap saya lama. Ada air di sudut matanya. Tapi ia tahan, seperti ingin menyimpan rasa itu dalam-dalam. Saya mengerti. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Dimas memeluk saya. Tidak lama, tidak dramatis. Tapi cukup untuk membuat saya percaya bahwa cinta itu belum mati. Sejak mulai bisa berjalan, Dimas juga mulai aktif lagi. Ia membuka-buka catatan lama bisnisnya, melihat peluang yang dulu tertunda. Saya tak keberatan. Saya dukung ia bangkit, dengan catatan, jangan lupa istirahat dan jangan memaksakan diri. Saya mulai merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya bisa tidur tanpa dihantui kekhawatiran yang sama. Dimas mulai mandiri, dan saya bisa fokus menjahit tanpa terus-terusan menoleh. Saya juga mulai membuka pesanan lebih banyak. Keuangan mulai membaik, dan kami bisa makan lauk lebih dari sekadar tahu dan tempe. Sesekali kami beli ayam goreng di warung sebelah, hadiah kecil untuk hari-hari panjang yang telah kami lewati. Hidup kami belum sempurna, tapi perlahan mulai terasa normal. Seperti roda yang lama berhenti kini mulai bergerak kembali. Saya tidak pernah mengira bahwa saya akan menyaksikan keajaiban semacam ini. Tapi saya tahu, tidak semua keajaiban datang dalam bentuk besar dan mencolok. Kadang, ia datang dalam bentuk jari kaki yang bisa bergerak, atau langkah kecil ke arah dapur. Saat saya melihat Dimas berjalan dengan walkernya, berkeringat tapi tersenyum puas, saya tahu, semua air mata saya dulu tidak sia-sia. Saya pikir, setelah ini, segalanya akan menjadi lebih baik. Tapi ternyata, Tuhan belum selesai menguji kami. Dan saya belum tahu bahwa masa-masa terberat justru sedang menunggu di depan sana. Dimas semakin pulih dari hari ke hari. Dalam waktu 8 bulan sejak ia pertama kali mampu berdiri, kini ia sudah bisa berjalan pelan tanpa bantuan walker. Walau langkahnya masih goyah dan stamina belum penuh, ia mulai sering keluar rumah, sekadar membeli kopi di warung depan, atau menyapa tetangga lama. Saya senang melihatnya kembali aktif. Ia bahkan mulai membuka laptop lamanya, mencatat hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Katanya, ia ingin kembali merintis usaha yang dulu sempat mati suri. Saya mendukung penuh. Saya pikir, ini bagian dari proses kesembuhan. Namun, setelah beberapa minggu, ada hal yang mulai berubah. Dimas semakin jarang di rumah. Pagi-pagi ia sudah pergi. Katanya ada rapat dengan kenalan lama. Kadang pulang sore, kadang malam. Awalnya saya tak curiga. Saya pikir ia memang sedang semangat membangun bisnis. Tapi lama-lama, rasa ganjal itu datang juga. "Mas, tadi rapat di mana?" tanya saya suatu malam. "Di kafe dekat stasiun," jawabnya singkat. "Sendiri?" "Enggak, sama partner baru. Namanya Rani." Saya mengangguk pelan. Nama itu belum pernah saya dengar sebelumnya. Tapi saya tak ingin berpikiran macam-macam. Saya percaya, Dimas tahu batasannya. Hari-hari berikutnya, ia semakin sibuk. Kadang-kadang saya lihat ia berdandan lebih rapi. Kemeja disetrika rapi, rambut disisir minyak. Wajahnya cerah, tapi bukan karena saya. Saya tahu, insting istri jarang salah. Saya mulai merasa seperti penghuni rumah yang tak terlihat. Ia jarang bicara dengan saya kecuali kalau butuh sesuatu. Jika dulu masih sempat bertanya kabar, kini ia hanya melempar pandangan kosong lalu sibuk dengan gawainya. "Mas, makan malamnya udah siap," panggil saya dari dapur. "Nggak lapar." "Udah makan tadi," katanya tanpa menoleh.
Saya duduk di meja makan sendirian, menatap 2 piring nasi yang hanya 1 terisi. Saya makan perlahan, mengunyah rasa sepi yang mulai tumbuh di antara kami. Saya mencoba mengajak bicara, tapi Dimas lebih sering menjawab singkat, bahkan kadang ketus. Saat saya tanya soal Rani, ia hanya berkata, "Dia cuma rekan bisnis. Jangan mikir yang aneh-aneh." Tapi cara Dimas berubah tidak bisa dibohongi. Ia tidak lagi menghargai waktu saya. Tidak pernah bertanya apakah saya capek menjahit atau butuh bantuan mengurus rumah. Ia lebih sering marah kalau saya menanyakan hal kecil. "Mas, bajunya kenapa nggak ditaruh di keranjang kotor? Kalau kamu cerewet terus, aku malas pulang," jawabnya suatu malam. Saya tercekat. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada semua umpatan yang pernah ia lontarkan saat sakit dulu. Dimas mulai membawa pulang pekerjaan, tapi bukan ke rumah, ke handphone. Ia selalu sibuk chatting, tertawa-tawa sendiri. Saya mengintip diam-diam, tapi ia pakai sandi di ponsel. Dulu, saat kami susah, tak ada rahasia di antara kami. Kini, semuanya serba asing. Saya sering menangis diam-diam di kamar mandi. Tapi air mata tidak bisa mengembalikan Dimas yang dulu. Saya hanya bisa mengingat-ingat hari ketika ia berkata, "Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sampai di titik ini." Kini, kalimat itu terdengar seperti sisa utang yang tak dibayar. Bu Sari mulai curiga. Ia beberapa kali melihat Dimas berdua dengan perempuan muda di luar. "Aye, kamu harus kuat. Jangan sampai dibodohi," katanya. Tapi saya masih memilih bertahan. Masih berharap ini cuma fase, bahwa Dimas akan sadar. Saya bahkan pernah mengirim bekal makan siang ke kantornya yang baru. Tapi satpam bilang, "Maaf, Bu, Pak Dimas lagi keluar sama Bu Rani." Saya menunduk, menyerahkan kotak makan, dan pergi tanpa banyak kata. Malam-malam saya jadi panjang. Saya sering terjaga, menatap langit-langit dan berpikir, apa salah saya? Apa saya terlalu sabar? Atau terlalu berharap? Saya tidak tahu harus marah atau sedih. Tapi saya tahu, cinta yang saya perjuangkan 3 tahun ini perlahan mulai dibunuh oleh sikap Dimas sendiri. Bukan oleh penyakit, bukan oleh kecelakaan, tapi oleh pengkhianatan yang pelan-pelan membusuk di dalam rumah kami. Saya masih memasak, masih mencuci pakaiannya, masih menyetrika kemeja yang dipakai untuk pergi bersama perempuan lain. Tapi dalam hati, saya mulai menyiapkan diri. Barangkali saya harus belajar melepaskan. Bukan karena saya tidak cinta, tapi karena cinta ini sudah tidak dihargai. Malam itu, sebelum tidur, saya menatap punggung Dimas yang membelakangi saya. Dan dalam hati, saya berbisik, "Kalau kamu bahagia, pergilah. Aku sudah lelah jadi rumah untuk seseorang yang tak ingin pulang." Saya belum tahu bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Bahwa perubahan sikap ini hanyalah permulaan dari luka yang lebih dalam. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa sendiri, benar-benar sendiri. Dan saya mulai belajar bahwa cinta tanpa penghargaan hanyalah penderitaan yang dibungkus kesetiaan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saya sedang menyiram tanaman di halaman kecil depan rumah saat Bu Sari datang tergesa-gesa. Wajahnya cemas, nafasnya terengah. "Aye, kamu harus tenang, ya. Aku nggak tahu cara ngomongnya gimana, tapi kamu harus tahu." Saya terdiam. Jantung saya langsung berdegup lebih cepat. "Ada apa, Bu?" Bu Sari menatap saya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Dimas, dia nikah lagi, Aye. Sama perempuan itu, Rani." Dunia saya seperti berhenti berputar. Saya tertawa hambar, mencoba menyangkal. "Bu, jangan bercanda. Mana mungkin." "Aku nggak bercanda. Temanku kerja di kantor catatan sipil. Dia lihat langsung berkasnya. Nikah diam-diam, resmi, 3 minggu lalu." Saya duduk di tangga teras. Kaki saya gemetar. Mata saya mulai buram. Semua rasa lelah, luka,
dan harapan yang saya tahan selama ini seperti ambruk serentak. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Pikiran saya kosong. Yang terlintas hanya wajah Dimas, dan semua kenangan saat saya memandikannya, membersihkan kotorannya, menggendong tubuhnya yang tak bisa bergerak. Semua itu ternyata tak ada artinya. Saat Dimas pulang malam itu, saya menunggunya di meja makan. Makanan masih hangat. Tapi saya tidak punya niat untuk menyuapnya dengan cinta seperti dulu. Saya hanya ingin tahu, apakah ia masih punya sedikit saja rasa hormat untuk jujur. "Mas, aku dengar kamu menikah lagi?" tanya saya tenang, walau dada saya sesak. Ia menoleh cepat. Kaget. Tapi tak lama, wajahnya berubah dingin. "Siapa yang bilang?" "Nggak penting siapa. Aku cuma mau tahu, benar atau enggak." Ia tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan. Dan saya tak butuh lebih dari itu. "Aku istrimu, Mas, yang merawatmu waktu semua orang bahkan gak mau lihat kamu. Apa aku pernah minta lebih?" Ia bangkit, menjauh dari meja. "Udahlah, ayo. Jangan bikin drama. Aku capek. Kita gak cocok lagi. Kamu terlalu nempel, terlalu ngatur. Aku butuh orang yang bisa ngimbangin aku." Saya menatapnya tak percaya. "Setelah semua ini, kamu bilang aku terlalu nempel?" "Mas, aku nempel karena kamu gak bisa jalan. Aku nempel karena kamu gak bisa buang air sendiri." Ia mengangkat tangan, menyuruh saya diam. "Kamu kalau ngomong jangan bawa masa lalu terus. Aku sekarang butuh hidup yang baru. Rumah ini juga atas nama aku. Jadi kalau kamu merasa gak cocok, silakan keluar." Saya tercekat. Saya pikir saya sudah siap. Ternyata tidak. Malam itu, saya mengemasi barang seadanya. Beberapa baju, alat jahit, dan satu foto pernikahan kami yang sudah lama tersimpan di laci. Saya tidak bawa apa-apa lagi. Tidak harta, tidak kemarahan. Hanya luka dan harga diri. Bu Sari menjemput saya malam itu. Ia peluk saya erat. "Kamu gak sendiri, Aye. Aku di sini." Saya mengangguk. Air mata sudah kering. Saya duduk di ruang tamu rumah Bu Sari, memeluk lutut, memandang keluar jendela. Malam itu sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, saya merasa tidak lagi terkurung. Ada sakit, ya. Tapi ada juga ruang untuk sembuh. Beberapa hari pertama, saya lebih banyak diam. Saya tidak menangis lagi, tapi rasa kosong itu mengendap seperti debu di lantai yang jarang disapu. Saya belum tahu kemana hidup ini akan membawa saya. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, saya tidak akan kembali. Saya adalah perempuan yang pernah berdiri di depan api dan tidak terbakar. Saya sudah terlalu kuat untuk runtuh karena seorang lelaki yang tak tahu bersyukur. Dan dari reruntuhan hati itu, saya mulai membangun lagi. Perlahan. Tapi kali ini, bukan untuk orang lain. Untuk saya sendiri. Hari-hari pertama setelah saya keluar dari rumah itu, hidup saya seperti berjalan lambat. Setiap pagi, saya hanya duduk di kursi rotan milik Bu Sari, memandangi langit dari jendela ruang tamu. Tidak ada rencana, tidak ada semangat. Tapi Bu Sari tidak pernah berhenti menyemangati saya. "Aye, kamu punya tangan yang terampil. Jahitanmu dulu waktu kita bikin seragam pengajian bagus banget. Kenapa nggak kamu mulai jahit lagi? Pelan-pelan aja. Aku bantu promosikan ke ibu-ibu komplek." Saya menatapnya lama. Entah kenapa, usulan itu terasa seperti titik cahaya kecil di tengah kegelapan yang selama ini saya jalani. Akhirnya saya mulai dari kamar kosong di rumah Bu Sari yang dijadikan tempat jahit. Saya tidak punya mesin jahit canggih, hanya mesin tua warisan ibu yang saya bawa saat keluar dari rumah Dimas. Awalnya, saya hanya menerima permak baju, celana kepanjangan, lengan kebesaran, resleting rusak. Saya kerjakan satu persatu dengan hati-hati. Pelanggan pertama saya adalah Bu Ani, tetangga sebelah. Ia minta dibikinkan mukena dari kain sisa gorden. Hasilnya membuatnya puas. Ia cerita ke ibu-ibu lain. Dari mulut ke mulut,
Nama saya mulai dikenal. Kalau mau jahit baju, ke Ayu aja. Rapi, murah, sabar orangnya. Saya mulai kebanjiran pesanan. Dari permak, naik jadi jahit daster, gamis, sampai seragam sekolah anak-anak. Bahkan ada yang pesan baju pesta. Saya bekerja siang malam. Tapi kali ini, bukan karena kewajiban sebagai istri, tapi karena saya ingin berdiri dengan kaki sendiri. Bu Sari benar-benar seperti kakak sendiri. Ia bantu urus promosi, bahkan membantu urusan administrasi. Ia juga yang menyemangati saya untuk menamai usaha kecil ini, Rumah Jahit Ayu Setia. Nama itu sederhana, tapi penuh makna. Setia bukan berarti bodoh. Aye. Kamu setia karena kamu punya hati. Dan sekarang waktunya hati itu kamu pakai buat dirimu sendiri. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya, saya merasa hidup saya bukan bayangan dari masa lalu, tapi langkah menuju masa depan. Tak terasa setahun berlalu. Saya bisa menyewa kios kecil di pinggir jalan utama. Bukan cuma jahitan, saya mulai menjual kain dan aksesoris. Saya rekrut 2 penjahit tambahan, ibu-ibu rumah tangga yang juga butuh penghasilan. Usaha saya makin berkembang. Saya juga mengikuti pelatihan UMKM dari kelurahan. Di sana saya belajar soal pemasaran, pencatatan keuangan, bahkan bikin katalog digital. Saya tidak lagi merasa kecil. Saya adalah pemilik bisnis. Dan lebih dari itu, saya adalah perempuan yang berhasil bangkit dari titik terendah hidupnya. Suatu hari, saat saya membereskan bahan kain di toko, saya melihat ke cermin besar yang dipasang di pojok ruangan. Saya melihat diri saya, dengan jilbab sederhana, wajah yang mulai segar, dan senyum yang tidak dibuat-buat. Saya melihat Ayu yang baru. Ayu yang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Dimas. Kadang-kadang saya mendengar kabar tentang Dimas dari tetangga lama atau media sosial. Kabarnya bisnisnya sedang lesu. Tapi saya tidak pernah ingin tahu lebih banyak. Saya tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Karena setiap hari, ada pelanggan yang harus saya sambut, ada pegawai yang saya gaji, dan ada diri saya sendiri yang harus saya jaga. Kebangkitan saya bukan karena saya ingin membuktikan sesuatu pada Dimas. Bukan juga karena saya ingin dia menyesal. Tapi karena saya tahu, saya berharga. Dan orang yang berharga tidak akan diam dalam luka terlalu lama. Saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya ingin hidup saya bermakna. Dan jika itu bisa jadi inspirasi untuk perempuan lain yang pernah merasa dipatahkan, maka semua sakit itu tidak sia-sia. 2 tahun setelah Ayu membuka kios jahit kecil-kecilan, langit kehidupannya berubah cerah. Usaha jahit yang dulu hanya menerima permak celana kini berkembang jadi lini pakaian rumahan dengan merek sendiri, Setia Wear. Mulanya ia hanya menjahit sendiri, dibantu 2 tetangga. Tapi kini, Ayu punya 8 pegawai tetap, 1 toko offline di ruko sederhana, dan penjualan daring yang merambah ke luar kota. Kain-kain yang dijual di tokonya tak lagi kain kiloan sisa pasar. Ia menjalin kerjasama dengan distributor tekstil dari Bandung dan Solo. Model bajunya simpel, khas ibu rumah tangga Indonesia. Sopan, nyaman, dan murah. Ayu memang tidak pernah ambil keuntungan besar. Ia lebih suka pelanggannya merasa puas dan kembali lagi. Dalam satu acara pameran UMKM yang diadakan pemerintah daerah, Ayu bahkan diminta menjadi pembicara. Ia berdiri di atas panggung kecil, mengenakan gamis abu-abu buatan sendiri, dan bercerita tentang perjalanan hidupnya dengan suara tenang namun penuh makna. Banyak peserta yang menitikkan air mata. Sementara itu, di sisi kota yang berbeda, kehidupan Dimas berjalan menuju arah sebaliknya. Usaha konveksi yang dulu ia jalankan dengan penuh ambisi lambat laun goyah. Persaingan makin ketat, ditambah manajemen yang buruk dan keputusan bisnis gegabah. Rani, yang dulu menjadi rekan sekaligus istri keduanya, lebih sibuk pamer di media sosial daripada membangun usaha. Beberapa klien lama Ayu yang dulu dibawa Dimas justru beralih kembali ke Ayu karena kecewa dengan pelayanan Dimas. Tanpa sadar, pasar yang digarap Ayu adalah pasar yang sama yang dulu Dimas kuasai. Bedanya,
Ayu lebih jujur, lebih sabar, dan lebih menyentuh hati. Dimas mulai terlilit utang. Satu demi satu pegawai keluar. Orderan macet. Rani sering marah-marah dan akhirnya pergi begitu saja membawa sisa uang di rekening bersama. Dimas bangkrut. Rumah kontrakan tak terbayar. Akhirnya ia diusir. Ia pindah-pindah menumpang dari satu kenalan ke kenalan lain. Penyakit komplikasi menyerangnya pelan-pelan. Gaya hidup tidak teratur dan stres memperburuk semuanya. Dimas tidak punya BPJS aktif, dan dia terlalu malu untuk kembali ke keluarganya. Ia hanya hidup dari belas kasihan 1-2 orang yang masih ingat jasanya dulu. Sementara itu, Ayu tak pernah tahu detail penderitaan Dimas. Ia sibuk membangun hidupnya. Ia juga membuka pelatihan menjahit gratis bagi ibu-ibu rumah tangga. Banyak dari mereka yang akhirnya bisa membuka jasa jahit sendiri. Ayu merasa damai. Bukan karena ia kaya raya, tapi karena ia bisa berguna. Pada suatu malam, saat Ayu sedang mengecek stok bahan di gudang tokonya, ia menerima pesan dari seorang kenalan lama. "Bu Ayu, saya ketemu Pak Dimas. Keadaannya memprihatinkan sekali. Sudah lama nggak kelihatan di komunitas. Dia sakit." Ayu membaca pesan itu pelan. Tidak ada getaran emosi berlebihan. Ia hanya menarik napas panjang, menatap mesin jahit tuanya yang masih ia simpan sebagai pengingat masa sulit. Ia tahu, takdir tidak pernah salah memilih arah. Besoknya, Ayu melanjutkan hidupnya seperti biasa. Senyum pada pelanggan, menyapa pegawai, dan mencatat laporan keuangan harian. Dan di sisi lain kota, Dimas duduk di emper toko kosong, menatap jauh, menyesali keputusan yang tak bisa diperbaiki. Hari itu, toko Ayu baru saja tutup. Langit mendung, dan udara terasa lembab. Ia duduk di kursi plastik belakang meja kasir, mencatat hasil penjualan hari itu. Beberapa pegawai sudah pulang. Hanya tinggal Ayu dan Mira, anak magang dari SMK setempat yang sedang merapikan sisa-sisa kain. Tiba-tiba, pintu toko diketuk pelan. Mira membukanya dan melihat seorang pria parubaya, kurus, kusam, berdiri tertatih di ambang pintu. Wajahnya tirus, kulitnya kusam, matanya cekung. Mira menoleh ke Ayu. "Bu, ini ada yang nyari ibu," katanya ragu. Ayu mendongak. Matanya membeku sesaat saat melihat sosok di depan pintu. Meski tubuh itu jauh berubah, Ayu tahu benar siapa dia. Dimas. Dimas berjalan pelan masuk, langkahnya gontai. Ia mengenakan jaket lusuh dan sandal jepit. Di tangannya tergenggam kantong plastik berisi obat. Ia duduk pelan di kursi tamu toko, menunduk. "Aku tahu, aku nggak pantas kesini," katanya pelan, nyaris tak terdengar. "Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku salah besar, Yu. Aku hancur. Rani ninggalin aku. Bisnisku bangkrut. Aku sakit. Aku nyesel." Ayu menatapnya lama. Tidak dengan benci, tidak juga dengan kasihan. Ia hanya melihat seseorang yang pernah ia cintai, yang pernah ia rawat dengan seluruh hati, dan yang pernah mengkhianatinya tanpa sedikit pun rasa iba. "Aku cuma mau minta maaf, Yu. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma mau bilang, aku sadar. Ternyata, yang paling berarti justru orang yang kita sakiti. Aku bodoh. Aku terlalu sombong. Aku kira aku bisa hidup tanpa kamu. Ternyata enggak. Semua hancur sejak kamu pergi." Mira, yang merasa tidak enak, perlahan masuk ke dalam, membiarkan Ayu berdua dengan masa lalunya. Hening menyelimuti ruangan. Ayu perlahan berdiri, mengambil segelas air putih, lalu meletakkannya di depan Dimas. "Minum dulu," katanya datar. Dimas menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir perlahan. Ia menunduk, malu. "Aku bukan siapa-siapa lagi, Yu. Aku nggak bisa minta kamu kembali. Tapi kalau aku mati nanti, aku cuma pengen kamu tahu, kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar sayang sama aku." Ayu mengangguk pelan. Wajahnya tenang. "Dulu waktu kamu lumpuh, aku mandiin kamu. Aku suapin kamu.
Aku bersihin kotoranmu. Aku kerja siang malam buat bayar rumah sakitmu. Kamu marah, kamu hina aku. Tapi aku nggak ninggalin. Karena waktu itu aku masih percaya sama janji kita. Dimas menggigit bibirnya. Ia tak sanggup menatap mata Ayu. Tapi waktu kamu sembuh, kamu malah milih pergi. Gak cuma pergi, kamu tega usir aku dari rumah yang kita bangun bareng. Aku pergi waktu itu bukan karena aku kalah, tapi karena aku sadar, aku gak dibutuhin lagi. Dimas terisak. Ia memejamkan mata, menahan malu yang menusuk-nusuk hatinya. Aku sudah memaafkan kamu sejak lama, Mas, lanjut Ayu, suaranya lembut tapi tegas. Tapi aku gak akan kembali ke masa lalu. Aku udah punya hidup baru. Hidup yang aku bangun sendiri. Bukan buat balas dendam, tapi buat sembuh. Dimas mengangguk pelan. Ia sadar, pintu itu takkan terbuka lagi. Tapi kelegaan terlihat dari wajahnya. Terima kasih, sudah mau dengar aku. Ayu berdiri. Kalau kamu butuh bantuan obat atau makanan, aku bisa bantu sedikit. Tapi hanya sebatas itu. Aku berharap kamu juga bisa bangkit. Carilah cara buat berdamai sama diri sendiri. Dimas berdiri pelan, lalu menunduk dalam. Terima kasih, Ayu. Semoga hidupmu selalu bahagia. Dimas melangkah keluar, perlahan. Di luar, hujan mulai turun. Ayu berdiri di balik jendela, melihat sosok yang dulu pernah menjadi bagian terpenting hidupnya berjalan tertatih di bawah rintik hujan. Tak ada dendam. Hanya pelajaran hidup yang membekas kuat. Ia menutup tirai jendela dan kembali ke dalam. Hidupnya masih panjang. Dan ia memilih untuk terus melangkah ke depan. Pagi itu, matahari bersinar hangat, menyinari halaman kecil di depan toko milik Ayu yang kini telah berkembang menjadi pusat grosir kain terbesar di daerahnya. Di sisi toko, ada kafe kecil tempat pelanggan bisa duduk sambil menunggu pesanan. Ayu duduk di pojok, menyesap teh hangat sambil membuka-buka buku catatan. Wajahnya tenang. Matanya cerah, tak lagi menyimpan luka. Beberapa ibu-ibu datang menghampiri, menyapa hangat. Pegawai-pegawai muda berseliweran, tertawa ringan sambil membawa tumpukan kain. Ayu menyapanya satu-satu, senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Ia kini hidup bahagia. Bukan karena harta, bukan karena dendam yang terbalaskan. Tapi karena ia berhasil melewati badai hidup yang begitu mengguncang tanpa kehilangan siapa dirinya. Beberapa wartawan lokal bahkan pernah mewawancarainya untuk rubrik Perempuan Tangguh. Tapi Ayu selalu merendah, menjawab dengan tenang, "Saya cuma ibu rumah tangga biasa yang mencoba bertahan." Dalam diam, ia tahu, luka-luka lama tak sepenuhnya hilang. Tapi ia juga tahu, ia telah memaafkan semua. Bahkan Dimas. Dimas kini hidup di rumah kontrakan kecil, sakit-sakitan, dan nyaris tak punya apa-apa. Setelah percakapan terakhir mereka di toko, Ayu memang beberapa kali menitipkan sembako dan obat lewat Mira atau Bu Sari. Tapi ia tidak pernah menemui Dimas lagi. Bagi Ayu, membantu bukan karena cinta lama, tapi karena kemanusiaan. Ia tahu, orang yang pernah bersamanya dalam suka dan duka tak seharusnya dibenci seumur hidup. Tapi kembali, tidak. Harganya terlalu mahal untuk sebuah pengkhianatan. Bu Sari, sahabat setianya, suatu hari bertanya, "Kamu gak pernah kepikiran buat nikah lagi, Yu?" Ayu tertawa ringan. "Enggak, Bu. Hidup saya udah penuh. Saya punya kamu, punya anak-anak toko ini, dan punya diri saya sendiri." Di dalam hatinya, Ayu sadar, cinta sejatinya adalah pada hidup yang ia perjuangkan sendiri. Bukan pada sosok yang ia rawat, tapi kemudian pergi tanpa menoleh. Ia mulai menulis buku. Bukan buku motivasi, bukan pula kisah cinta. Tapi cerita keseharian tentang perempuan-perempuan kuat yang ia temui setiap hari. Pelanggan yang membesarkan anak sendirian, ibu rumah tangga yang jualan gorengan demi menyekolahkan anak, pegawai muda yang membantu ekonomi keluarga. Semua itu menginspirasi Ayu. Cerita hidupnya sendiri, perlahan ia tulis dalam diam. Bukan untuk membalas dendam,
tapi untuk meninggalkan jejak. Supaya satu hari, ada perempuan lain yang merasa sendiri, bisa membaca dan tahu, kamu nggak sendirian. Dimas, di hari tuanya, sering duduk sendiri di teras rumah kontrakan. Wajahnya tirus, rambutnya memutih. Kadang ia termenung, kadang menatap foto lama mereka yang ia simpan di dompet. Ia hidup dalam penyesalan. Bukan karena miskin, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Ayu, gumamnya suatu hari, saat melihat langit senja. Kalau waktu bisa diputar. Tapi waktu tak pernah bisa diulang. Dan Dimas tahu, penyesalan memang selalu datang di akhir. Ia hanya bisa mendoakan Ayu dari kejauhan, berharap Tuhan membalas semua kebaikannya. Sementara itu, Ayu melangkah dengan mantap. Ia jadi pembicara di komunitas UMKM, jadi mentor untuk ibu-ibu yang ingin memulai usaha. Ia bukan hanya sukses secara ekonomi, tapi secara jiwa. Ia jadi simbol ketegaran. Di akhir hari, Ayu menulis di buku hariannya. Dulu aku berpikir kesetiaan itu harus dibalas dengan cinta. Tapi ternyata, kesetiaan itu membentuk aku jadi pribadi yang lebih kuat. Aku tidak dendam, tidak juga ingin balas. Aku hanya ingin hidupku damai. Dan kini, aku bahagia. Kisah Ayu menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa jangan pernah meremehkan orang yang setia di saat paling sulit. Karena mungkin, di balik diam dan kesabarannya, tersembunyi kekuatan yang bisa mengubah dunia. Dan untuk setiap Ayu di luar sana, kisah ini adalah pesan. Kamu berharga, kamu kuat, dan kamu pantas bahagia.